Baik, untuk kali ini saya akan jelaskan tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah materi untuk kelas 12. Ya, untuk kaidah yang pertama, yaitu menggunakan kalimat bermakna lampau. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat untuk yang pertama, ini ditunjukkan kalimat pertama ditunjukkan dengan frasa telah diperintahkan. Frasa telah diperintahkan ini menunjukkan bahwa teks ini bentuknya adalah lampau. Kalian juga bisa lihat di sini. Ini yang kedua, frasa sering mengemukakan gitu ya. Baik, ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Urutan waktu disebut dengan konjungsi kronologis. Nah, ini ditandai dengan kata depan setelah. Kemudian yang kedua, contoh kalimat kedua ini adalah sejak ini ya. Kata sejak ini menunjukkan kalau itu bentuk kronologis. Selanjutnya yang keempat, pada umumnya kalimat yang digunakan pada teks cerita sejarah itu menggunakan kata kerja yang menggambarkan tindakan. Di sini kalian bisa lihat ada kata berdiri, kemudian yang kedua duduk pada kalimat ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini adalah menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Nah, ini contoh kalimatnya dengan menggunakan kata bahwa. Kalian perhatikan pada kata-kata kunci yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Seperti contoh ini yang bisa kalian baca. Nah, ini ya. Nah, berikutnya menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Jadi ada dua bentuk kata kerja tadi yang pertama, kemudian ini yang kedua itu bukan dalam bentuk tindakan, tetapi sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Kata kerja itu seperti ini: merasakan, menginginkan, mengharap, mendambakan. Ini kalimatnya seperti ini ya. Gajah Mada merasakan hal yang luar biasa. Jadi ini pada kata merasakan yang menunjukkan kata kerja. Ini disebut dengan kata kerja mental. Baik, saya lanjut berikutnya. Nah, ini ada contoh buku ya, Habis Gelap Terbitlah Terang, buku R.A. Kartini. Nah, ini ada menggunakan banyak dialog. Nah, ini termasuk kaidah juga untuk teks cerita sejarah itu menggunakan dialog-dialog. Bentuknya seperti ini ya. Mana surat itu? Nah, ini ada dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Baik, saya lanjut berikutnya. Nah, ini menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, ini pada kalimat ini sudah saya tebalkan, terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Ini ada di buku Gajah Mada ini ya, pengarangnya Langit Kresna Haryadi. Nah, buku ini menunjukkan kata sifat. Kata sifat itu untuk menggambarkan ini ya, bagaimana wibawa seorang patih Gajah Mada. Nah, ini banyak digunakan untuk menggambarkan tokoh yang ada di dalam cerita itu, karena dalam cerita ini menggambarkan tentang ketokohan. Berikutnya bermakna konotatif atau kiasan. Nah, bisa kalian lihat di sini menggunakan bahasa kias atau Gayatri masih dengan wajah sejuknya. Nah, kata sejuk ini mempunyai arti yang berbeda dengan asli. Makna sejuk bisa berarti enak dipandang dan membuat hati tenang. Kemudian yang kedua, menggunakan ungkapan. Nah, ini kedua hal ini bisa digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita agar lebih menarik. Baik, jadi ini beberapa kaidah yang ada pada teks cerita
sejarah. Baik, terima kasih untuk penjelasan ini.